terpujilah nama-Mu. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak dimuliakan, diagungkan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allahku dahsyat luar biasa yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, dan Engkau berkuasa di atas segalanya. Kami bangga, kami bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, kami percaya pada saat ini kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah mengelulukan nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap kami Tuhan, sehingga kami semuanya yang datang di tempat ini akan dipuaskan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami yang datang dengan kelemahan akan mendapat kekuatan baru, yang datang dengan sakit penyakit Tuhan yang akan sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami haus rindu akan kebenaran firman-Mu yang membawa kami semuanya semakin mendekat kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siapkan hati kami bagaikan tanah yang gembur di hadapan-Mu, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, sehingga boleh bertumbuh dan berbuat lebat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagahku Tuhan, namun semua karena pekerjaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, shalom. Saudara sudah kenal sama saya semuanya? Ada yang belum. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deborah Beru Sitepu. Saudaraku, kami tadi sudah ibadah pagi ya, karena saya membalakan di Cakung Barat, saudaraku ya. Jadi kami tadi sama suami udah menaik di sana, dan sekarang saya yang datang ke sini. Saudaraku, anak saya ada 4, cucu ada 3. Amin. Jadi yang khotbah hari ini di tengah pemuda-pemudi adalah opung-opung. Tapi semangatnya tetap muda. Amin. Yes. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan, di mana di firman Tuhan ini sering dibuat saudaraku seperti ilustrasi, saudaraku, supaya gampang dimengerti. Amin. Di firman Tuhan banyak dipakai saudaraku binatang saudaraku untuk mudah dimengerti saudaraku ya. Pada saat ini kita belajar firman Tuhan yang terambil saudaraku ya dari firman Tuhan. Kita belajar daripada binatang rusa. Amin. Apa kelebihan binatang rusa ini, sehingga ada di beberapa firman Tuhan, baik di Habakuk, baik di Mazmur, sering saudaraku disampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan mengenai rusa ini saudaraku. Puji nama Tuhan, karena belum bisa ditampilkan pada saat ini, saya akan bacakan dulu saudaraku Mazmur 42 ayat 2 bagi saudara yang punya Alkitab. Judul saya berikan saudaraku ya, di sini nanti yang terakhir saya berikan judulnya. Amin. Kita baca dulu firman Tuhan, Mazmur 42. Udah bisa? Puji nama Tuhan. Di sini kita lihat saudaraku, ada 3 kelebihan binatang rusa yang akan kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Coba klik saudara, di mana dikatakan rusa ini sangat selalu rindu akan air. Amin. Rusa selalu merindukan air saudaraku. Dia selalu mencari dan haus akan air saudaraku ya. Dia dikatakan walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia selalu mencari dan mencari dan mencari akan kehausan akan air saudaraku. Karena itulah yang saudara memberikan kelegaan kepadamu daripada rusa ini. Coba kita klik lagi, kita lihat dulu Mazmur 42 ayat 2. Di sini dikatakan saudaraku, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi ada kehausan yang besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Amin. Kita datang di tempat ini karena kita haus. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Dan tidak ada satupun kita dapat dimanapun
yang bisa memuaskan hati kita selain di hadirat Tuhan. Kita lihat lagi Matius 5 ayat 6 di sini dikatakan, kita baca bersama-sama, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika saudara datang dan haus akan firman Tuhan, saudara datang di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan saudara akan dipuaskan. Dan yang diberikan Tuhan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Amin. Ketika kita minum air di luar sana, saudaraku, beda dengan kita minum di rumah Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan saudaraku bahwasanya firman Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita lihat lagi ayatnya, Amos 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Tolong dibaca saudaraku ya. Sesungguhnya, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Perkatakan di gereja saudara, amin. Akan datang waktunya Tuhan, setiap umat Tuhan di RDH akan kehausan akan firman Tuhan, amin. Saya selalu berkatakan di gereja Jembatan Tinggi, Tuhan, kehausan akan firman-Mu, sehingga semua jiwa-jiwa berbondong-bondong datang kepadamu. Puji nama Tuhan. Tadi juga ada jiwa baru dari kaum Kedar, saudaraku ya. Setiap minggu Tuhan kasih jiwa baru. Udah hampir 40 orang saudaraku ya, masih 1 bulan gerejanya saudaraku ya. Tapi selalu diperkatakan Tuhan berikan kehausan kepada setiap umat Tuhan di RDH. Katakan setiap hari saudaraku, sehingga umat Tuhan di tempat ini selalu haus nggak perlu dipaksa-paksa, karena dia sendiri haus, rindu ibadah kepada Tuhan, rindu membaca firman, rindu memuliakan nama Tuhan. Karena ketika saudara datang di rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, maka kekuatan baru saudara akan miliki. Amin. Saudara akan mendapat semangat yang baru yang tidak saudara dapat dimanapun. Kalau di rumah Tuhan pun saudara tidak bisa mendapat kekuatan baru, bagaimana di luar sana? Amin. Zaman sekarang ini tidak ada tempat yang aman, saudara. Saudara lihat, saudaraku, di Amerika, di mana itu yang terjadi angin puting beliung, saudaraku ya, sehingga dikatakan kerugian yang sangat besar. Saya 6 bulan di Amerika, saudaraku ya, baru pulang sebulan yang lalu ya. Saya pikir Amerika ini adalah tempat yang paling indah. Ada 4 musim. Musim 4 itu saya masuk di situ karena 6 bulan di sana, saudaraku ya. Kemarau apa? Musim gugur, musim panas, musim salju, saya ada di sana, saudaraku ya. Saya pikir tempat yang aman. Ternyata saudaraku, saya lihat di TV, saudaraku, bagaimana diporak-porandakan angin puting beliung di daerah Florida itu, saudaraku, banyak yang hancur. Amin. Berarti di mana pun nggak ada tempat yang aman. Amin. Jangan saudara pikir di Jakarta ini paling aman, belum tentu saudara. Hanya Tuhan Yesus tempat yang aman. Itu dah judul firman Tuhan kita, saudaraku ya. Tuhan Yesus adalah tempat yang paling aman. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Di mana-mana terjadi gempa bumi, bahkan di Indonesia dikatakan akan ada gempa apa? Megatrans itu, saudaraku ya. Kemana saudara pergi? Tapi di dalam Tuhan Yesus adalah tempat yang paling aman. Ada satu musuhnya Israel, saudaraku, yang berkata dibuatnya bunker bawah tanah. Itu, saudaraku ya, tempat yang aman. Totonya kena bom juga, mati juga semua di dalam. Jadi tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam Tuhan. Makanya rindulah selalu datang di rumah Tuhan, saudaraku. Saya katakan Tuhan, yang paling indah adalah bersamamu. 6 bulan saya di Amerika, Tuhan biasa-biasa aja, amin, saudaraku. Yang paling indah adalah dalam hadirat Tuhan, amin. Saya kehausan di sana karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ibadah bahasa Inggris, pujian bahasa Inggris, saudaraku ya, semua bahasa Inggris, saudaraku. Jadi saya bilang sama anak saya, saudaraku ya, kalau tadi ada ibadah bahasa Indonesia ini di sini, saya urus langsung green cardku, aku tinggal di sini, saya katakan, karena anak saya memaksa untuk tinggal di sana, saudaraku ya. Tapi berhubung saya kehausan akan firman Tuhan, saya katakan, saudaraku ya, saya rindu beribadah dengan berbahasa daerah saya sendiri, bahasa saya sendiri yang bisa saya mengerti, amin. Jadi sini, saudaraku, dikatakan, perkatakanlah selalu buat keluarga kita, buat orang tua kita, tetangga kita, teman kita, katakan, Tuhan,
biarlah semuanya kehausan akan firman Tuhan. Karena pada akhir zaman ini saudaraku nggak susah mencari jiwa. Kenapa? Karena orang semua gersang dunia ini sekarang saudaraku ya, banyak masalah persoalan. Sebentar aja kita bertemu di jalan dengan orang, kita beritakan firman, langsung dia nangis saudaraku ya. Saya buka usaha di rumah saudaraku ya, pada curhat, mulai dari anak-anak curhat semua. Tante ini baru meninggal mamanya, aku traktir dia, nggak ada uangnya, katanya anak-anak yang beli minuman saudaraku ya. Banyak yang datang saudaraku, walaupun dari bermacam-macam agama saudaraku ya. Saya katakan Tuhan betapa orang sangat membutuhkan Engkau, amin. Jadi di sini yang kita butuhkan dalam segala situasi hidup kita hanya Yesus, amin. Bukan uang kita, bukan mama bapak kita, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus, amin. Dia akan mengangkat saudara ke tempat yang tinggi saudaraku. Coba Roma 1 ayat 16 kita baca bersama. Ini saudaraku yang bikin PPT-nya anak gadis saya, jadi langsung ditampilkan semua saudara ya. Puji nama Tuhan. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang meruntuhkan semua benteng-benteng masalah persoalan kita, amin. Apapun yang kita alami pada saat ini, benteng-benteng yang tinggi yang sudah tertanam sejak kita lahir, saudaraku, firman Tuhan mampu menghancurkannya, amin. Firman Tuhan mampu mengajari kita, membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Bagi saudara-saudara, saya sering katakan kepada anak saya, kalau kita punya IQ pas-pasan, anakku, baca sering Amsal ya anakku, saya katakan. Amsal, firman Tuhan ini akan membuat engkau bijak, akan membuat engkau berhikmat, akan membuat engkau hormat, akan membuat engkau pintar, saya katakan. Kalau kamu susah menyembah Tuhan, bacalah selalu Mazmur, saya katakan saudara ya. Memang demikian saudaraku, karena tidak ada bisa satupun orang yang mengubah setiap hati manusia, tapi firman Tuhan, amin. Firman Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, saudaraku ya. Hidup yang tidak tahu apa-apa di dalam Tuhan bisa semua diubahkan. Itulah yang pertama-tama ya saudaraku, yang mengenai rusa tadi. Dia haus, dia rindu akan firman Tuhan. Coba lihat yang kedua saudaraku, diklik lagi ya, diklik firman Tuhannya. Rusa memiliki kaki yang kuat, saudaraku ya. Dikatakan dia bisa lari jejak, saudaraku, jejak begitu saudaraku. Kalau ada musuh, saudaraku ya, dia saudaraku bisa memanjat batu-batu, tebing-tebing. Kemarin saya lihat Tuhan apa sih kelebihan rusa ini gitu saudaraku ya. Kenapa kok dikatakan rusa ini walaupun dia binatang yang lemah karena banyak predator yang selalu mengincar dia, tapi kok bisa dikatakan kelebihannya di kaki? Apa sih kelebihan kakinya rusa? Ternyata kakinya saudaraku, dia bisa, saya tonton di YouTube saudaraku, dia berdiri di tebing yang tajam, saudaraku ya, sehingga pemangsa itu tidak bisa mendekati dia, saudaraku. Begitulah dikatakan rusa ini sangat tahu saudaraku kemana dia harus berlari. Dia berlari ke tempat yang aman, ke tebing yang sangat tinggi, yang sangat curam. Hanya begini saja dia bisa berdiri di atas, saudaraku ya, hanya curam dia bisa berdiri di atas. Itulah kelebihan dikatakan daripada binatang rusa ini. Kakinya saudaraku sangat kuat, amin. Kita harus senantiasa boleh kuat oleh kuasa firman Tuhan, melewati saudaraku batu-batu, benteng-benteng masalah, tebing-tebing masalah persoalan kita, saudaraku. Mari kita sebagaimana rusa ini saudaraku, dia mencari tempat yang aman untuk berlari, amin. Dia berlari ke tempat yang tinggi sehingga musuh tidak bisa mendekat. Tempat tinggi saudaraku yaitu bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ada satu peristiwa saudaraku ya, seorang tentara dikatakan di Amerika, dia duduk di gedung putih di depan pagar, saudaraku ya. Dia tidak bisa masuk, dia dilarang masuk oleh satpam penjaga semua tentara yang ada di sana. Kemudian dia duduk dengan sedih di situ, saudaraku, karena dia ingin mengutarakan isi hatinya kepada presiden, saudaraku ya. Kemudian ada seorang anak muda, saudaraku ya, ngapain bapak di situ, katanya. Saya ingin sekali bertemu bapak presiden, tapi saya tidak bisa masuk. Oh begitu ya, katanya saudara ya. Dipegangnya tangan bapak itu saudara, kemudian dia berjalan melewati pintu penjaga, nggak ada yang bisa melarang. Kenapa saudara? Siapa yang tahu? Dia berjalan melewati pintu penjaga, masuk sampai ke tempat presiden tersebut. Kemudian dia berkata, Bapak, ini ada seorang tentara ingin bertemu dengan Bapak karena dia sangat membutuhkan pertolonganmu.
Kemudian Bapak itu memberkati dia. Saudaraku, demikian juga dengan kita, amin. Anak itu adalah Yesus, amin saudaraku. Dia anak presiden. Dia anak presiden dan dia bebas aja masuk ketemu bapaknya. Dia bawa tentara itu masuk, dia pertemukan dengan bapaknya. Bukankah kita juga demikian, amin? Tuhan mempertemukan kita dengan Allah Bapa yang luar biasa, yang seharusnya kita tidak bisa berjumpa dengan dia, tetapi Tuhan Yesus mau mati, saudaraku, untuk supaya kita bisa bertemu langsung dengan Bapa, amin. Dia pegang tangan kita, dia bawa kita ke tempat yang tinggi, ke tempat yang aman, sehingga tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita, amin. Kita terlindung. Kenapa saudaraku? Karena ada seorang yang mau memegang tangan kita, membawa ke tempat yang aman, yaitu saudaraku dikatakan tadi seorang anak tadi membawa kepada presiden, demikian juga kita dibawa ke tempat yang tertinggi, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah lihat betapa besarnya masalah persoalan kita, amin. Jangan pernah lihat siapa kita, jangan pernah lihat masalah kita, tapi lihat Tuhan yang kita sembah, amin. Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari alami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara, bagaimana rusa ini dikatakan tadi. Kita lihat dulu apa ayatnya, Habakuk 3 ayat 19. Mari kita baca. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi Allah Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin saudaraku. Dia membuat kaki kita seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit kita, amin. Di bukit-bukit masalah persoalan kita, jangan kita mau dikalahkan, tapi kita kalahkan bukit-bukit masalah persoalan itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biasanya orang yang berjalan terus capek, amin. Tapi dikatakan kalau kita bersama dengan Tuhan berjalan tidak pernah lelah, amin. Karena bukan memakai kekuatan kita, kita bersama dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak, walaupun badan kita capek, letih, lesu, saudaraku ya, tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita mendapat kekuatan baru, amin. Jadi saudara, mari kita jangan jalan di tempat. Kalau tidak bisa berlari, berjalan, amin. Kalau tidak bisa berjalan, jalan santai. Kalau tidak bisa jalan santai, merangkak. Yang penting ada pergerakan, amin. Tapi jangan pernah berhenti. Amin. Kalau saudara berhenti, maka tadi dikatakan saudaraku ada predator-predator di sekeliling kita. Saudaraku akan mencari waktu yang tepat, saudaraku ya, untuk menghancurkan dan merobohkan kita. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hidup kita tidak akan begitu-begitu saja, saudaraku ya. Hidup kita pasti ada peningkatan kalau kita setia datang kepada Tuhan. Dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Sebagaimana tadi rusa, dia berlari sampai di atas bukit sehingga dia aman. Amin. Mungkin hidup kita biasa-biasa saja, saudaraku. Saya tidak pernah terbetik dalam hati saya, saudaraku ya, terpikir oleh pikiran saya kalau saya akan ada ke Amerika, saudaraku ya. Nggak pernah saya bayangkan, saudaraku ya, kok bisa gitu ya. Tapi saudaraku, karena kita tetap setia melayani Tuhan dari masa muda saya, seperti saudara yang masih muda. Saya umur 17 tahun sudah main tamboren, amin. Udah WL, udah singer, udah berkunjung kemana-mana. Di mobil saya ketemu orang, saya layani. Dimanapun, kalau di gereja saya yang pertama, saya terkenal karena bawa jiwa. Kalau dihitung sudah ratusan jiwa saya bawa, amin. Saudaraku, saya paling suka buka mulut, amin. Kalau saya lihat orang lemes-lemes, saudaraku, di angkot, ibu kenapa? Itu pertama jiwa saya layani. Ibu kenapa? Iya, aku lagi berantem sama suamiku, Bu. Di mana rumahnya? Di jalan ini, Ibu. Boleh saya datang? Saya bilang, nanti saya berdoa buat ibu. Boleh, katanya saudaraku. Buka konsel, amin. Terjadilah konselnya satu keluarga. Begitulah, saudaraku. Ada orang betulin AC ke rumah saya, namanya Maruba. Saya lihat dia kurus banget, saudaraku ya. Kurus banget. Kamu kenapa? Saya nggak pernah makan nasi, Bu. Sudah sekian tahun saya nggak makan nasi karena mah saya kronis. Udah nggak usah betulin kulkasku itu. Sini aku layani kau dulu, saya bilang.
kau mau berobat tanpa dibayar? Saya bilang, mau. Apa obatnya, Bu? Oh, BBY, oleh bilur-bilur Yesus. Saya bilang, saudara dia, mau Bu, katanya. Ini ada nasi, kau makan. Saya bilang, coba kalau bukan karena Tuhan, bisa orang itu pingsan kan? Bubur aja nggak bisa dia makan. Tapi tak kenapa roh Tuhan begitu menyala, saudaraku. Aku masak nasi ikan teri sama buncis. Saya ingat sampai sekarang, anak muda saudaraku Maruba si Hombi makan. Saya bilang, Bu, aku bahkan bubur aja nggak pernah lagi sudah sekian tahun. Aku cuma minum bubur susu. Makan, saya bilang saudaraku ya. Kemudian dia makan dengan lahap karena nggak pernah lagi makan ikan teri, saudaraku ya. Nggak usah betulin kulkas saya, kau pulang. Nanti kalau sampai malam ada apa-apa kau telepon saya katakan saudaraku. Kemudian dia telepon, Shalom Bu. Ya kenapa? Aku aman Bu, nggak sakit perutku Bu. Katanya saudaraku, aku sudah sembuh Bu. Dia menangis saudaraku. Bolehkah aku memberikan ibu berkat? Katanya. Waktu itu saya nggak tahu saudaraku ya, kalau berkat itu bisa buat saya, karena waktu itu saya masih jiwa-jiwa biasa saudaraku. Saya pikir berkat itu hanya buat gereja saudaraku. Saya bilang jangan. Kalau sekarang tadi dikasih saya terima. Kalau sekarang ada yang kasih amplop saya langsung kantongin saudara. Tapi dia bilang, Bu, saya mau ngasih persembahan saya buat ibu-ibu yang sudah sembuhkan saya. Yang sembuhkan kau bukan aku, Tuhan Yesus. Jadi bawalah persembahanmu ke gereja. Saya tadi menyembuhkan kau karena kasih, karena aku pun sudah menerima kemurahan, maka aku pun melayani engkau. Saya kata, jadi komsel. Amin saudaraku. Kamu harus komsel, saya bilang saudaraku. Jadi begitu 1 minggu 5 kali komsel. Amin. Saya semua pemimpinnya. Lama-lama dimuridkan hingga mereka semua menjadi pemimpin, bahkan banyak yang sudah menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Jadi di sini kita lihat saudaraku, dan Tuhan katakan, anakku Deborah berisi tebu, ada upah bagimu. Kau sudah capek selama ini, ku bawa kau ke Amerika gratis, katanya saudaraku ya. Sehingga saya sampai di sana gratis, semua makan enak gratis, jalan-jalan gratis, banyak yang traktir. Itu semua berkat melayani Tuhan. Bukan berkat karena ada apa-apa, enggak, karena Tuhan setia. Makanya saudara, walaupun masih muda, mari setia terus ikut Tuhan. Akan tiba waktunya Tuhan mengangkat hidup saudara. Amin. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita klik lagi saudaraku ya. Kita lihat lagi firman Tuhannya. Yang ketiga apa? Waspada, berjaga-jaga, dan peka. Itulah rusak. Dia punya kelemahan karena dia selalu diincar musuh. Harimau lah, singa lah, anjing apa itu namanya itu saudaraku ya, serigala saudaraku ya. Jadi dia harus peka karena tiba-tiba bisa ada yang menyerang dia saudaraku ya. Coba kali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka, harus berjaga-jaga saudaraku. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini mempermuliakan nama Tuhan? Jadi harus selalu kita siap siaga. Amin. Tidak hidup semau gue saudaraku ya, tapi saudaraku hidup seturut dengan firman Tuhan. Saya selalu berkata demikian saudaraku, Tuhan, kalau ada sesuatu yang menduka citakan Engkau Tuhan, tolong sentuh hatiku agar aku tidak tetap di tempat tersebut, saya katakan saudaraku ya. Maka kalau saya melakukan sesuatu yang salah atau saya ngomong yang menyakitkan hati orang, kadang-kadang namanya manusia lemah saudaraku ya. Atau kita bilang saudaraku ya, kamu kok begitu banget, orang tersinggung saudaraku ya. Jadi saya katakan, Tuhan, kalau ada yang mulutku tadi yang bikin orang tersinggung, kasih tahu sama aku Roh Kudus, saya katakan. Hingga selalu Tuhan kasih tahu saudaraku ya, hai anakku jangan begitu. Tuhan berbicara dalam hati kita. Amin. Anakku jangan begitu, kamu tidak pantas berkata-kata demikian, dikatakan saudaraku. Mari kita tulus-tulus saja ikut Tuhan. Amin. Kita tulus-tulus ikuti Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sensitif saudaraku ya. Peka seperti dikatakan tadi saudaraku, rusa tadi saudaraku, dia tahu kalau di kiri kanan ada yang mau menerkam dia langsung berlari saudaraku ya. Dia langsung berlari dengan jejak saudaraku, dengan melompat bisa 3 meter, dikatakan dia melompat saudaraku ya. Begitu luar biasanya kaki yang diberikan Tuhan, karena dia binatang yang lemah, Tuhan kasih dia kekuatan yang ekstra lewat kakinya. Demikian juga kita manusia lemah, tapi Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan setiap kekuatan musuh. Bukan karena kuat gagah kita, namun karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau nggak saudaraku, saya setiap hari ikut karo berdoa.
saudaraku ya. Dan setiap seminggu 2 kali dijadwal saudaraku ya menjadi pendoa. Pendoa setiap hari berperang, amin. Berperang itu nggak gampang saudaraku ya, karena yang diperangi tangkal, dukun, jimat, santet, sihir, guna-guna, dan segala macam. Kalau dengan kekuatan kita ditekirkannya pun kita udah KO saudaraku ya, tapi karena pakai kekuatan Tuhan. Karena di sini dikatakan Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Saya setiap hari berdoa, di depan saya itu saudaraku jalan raya yang kencang ya, dan anak-anak keluar masuk ke tempat saya. Dan sering ada kejadian, tiba-tiba ada anak-anak yang patah tulang, kemudian saudaraku ada ibu-ibu jatuh hanya naik sepeda bisa patah. Saudaraku kemudian Roh Kudus ingatkan saya, anakku doakan. Jadi setiap hari saya bilang, Tuhan, jalan raya Rawasari Barat dari ujung sampai ujung, bahkan sekeliling tempat ini tidak ada yang patah tulang, tidak ada yang celaka, tidak ada yang menabrak, tidak ada yang ditabrak. Saya berjaga-jaga buat wilayah saya, amin. Sehingga saudaraku aman, amin. Anak-anak datang keluar masuk tanpa melihat kiri kanan. Saudaraku kadang-kadang kalau dipikir pasti sering-sering terjadi kecelakaan, tapi di sini dikatakan berjaga-jaga di dalam doa kita, amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita di sini dikatakan tetap berjaga-jaga, tetap jaga api kita untuk menyala di dalam Tuhan, sehingga tidak ada satupun kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kehidupan kita, amin. Kalau istilah saya dulu masih muda saudaraku, kalau ada bubur dikatakan bubur ayam, kalau kita beli kalau dia panas gak ada lalat karena panas, amin. Tapi kalau udah dingin ada lalat, saudaraku ya. Demikian juga kalau kita menyala, bergairah, bersemangat ikut Tuhan, maka tidak ada satupun yang berani, saudaraku, kuasa-kuasa apapun di muka bumi ini yang mau mendekati kita karena dia kepanasan, amin. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Tuhan, mari kita waspada, mari kita berjaga-jaga, mari kita senantiasa dikatakan sensitif akan pekerjaan daripada setan, sebagaimana tadi dikatakan rusa tadi, dia saudaraku selalu berjaga-jaga. Jadi tadi yang pertama dikatakan rusa adalah haus selalu akan firman Tuhan, yang kedua dia memiliki kaki yang kuat, yang ketiga dia berjaga-jaga di dalam seluruh kehidupannya. Puji nama Tuhan. Jadi di sini mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lihat dulu jamnya saudaraku yang takut nanti kelamaan. Puji nama Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi pada saat ini, mari kita berjalan, selalu berjalan dan berjalan sampai kita sampai pada bukit tempat di mana tidak ada satu musuh pun yang mampu menjamah. Haleluya, haleluya. Mari kita selalu peka saudaraku akan pekerjaan-pekerjaan yang di luar daripada Tuhan tidak mau kita lakukan. Kita mau berkenan hidup kepada Tuhan. Mari kita mengatakan puji Tuhan. Liku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan Yesus tempat yang aman buat kita semua pada akhir zaman ini, saudaraku. Kita angkat pujian kita, liku-liku dengan sayap. Haleluya. Liku-liku dengan sayapku. Dengan kuasa-Mu